Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, matkul mata kuliah pengauditan 2 akan mempresentasikan tentang kasus internal. Kelompok 4 terdiri dari saya, Sakti Muhammad Agifari dengan NIM 2021121090 dan teman saya Wahyu Erlina Widyasuti dengan NIM 2021121079. Untuk dari soal sistem pengeluaran kas pada PT Sehat Sejahtera. Diminta sistem pengeluaran kas pada PT Sehat Sejahtera adalah sistem manual dan memiliki beberapa kelemahan. Review sistem pengeluaran kas tersebut dan untuk setiap tahapan dalam sistem tersebut. 1. Jelaskan kelemahan yang saudara jumpai. Kedua, jelaskan bagaimana mengotomatisasi sistem tersebut. Ketiga, berikan rekomendasi bagaimana memperbaiki kelemahan tersebut. Untuk soal yang pertama, Departemen Utang Dagang memberi persetujuan pembayaran semua faktur dari penjualan. Untuk pembelian barang dagangan, faktor dicocokkan lebih dahulu dengan permintaan pembelian, order pembelian, dan laporan penerimaan. Petugas utang dagang memusatkan perhatiannya pada nama penjual atau pemasok dan melihat selintang dokumen-dokumen ketika penyatuan dokumen-dokumen tersebut. Untuk soal yang A, petugas dalam Departemen Utang Dagang memusatkan perhatiannya kepada nama penjual atau pemasok, dan melihat selintang dokumen-dokumen ketika ia menyatukan dokumen-dokumen tersebut. Untuk soal B, dibuatkan sebuah sistem yang mana dari awal sudah masuk data input transaksi permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan, bahkan sampai faktur pembelian diterima. Yang mana data tersebut nantinya langsung mengeling ke setiap bagian yang terkait. Hal itu dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau kecurangan. Untuk soal C, petugas utang dagang diminta lebih jelas lagi dalam pengecekan faktur pembeliannya. Bukan hanya dilihat dari nama penjual atau nama pemasok, ketika juga dilihat dari nama barang maupun nominalnya, apa sudah sesuai belum dengan dokumen-dokumen lampirannya. Untuk soal kedua, setelah semua dokumen yang berhubungan dengan suatu faktor dikumpulkan, maka terbitkanlah dua lembar voucher pengeluaran dan transaksi dicatat dalam register voucher. Voucher pengeluaran beserta dokumen-dokumen pendukungnya kemudian diarsipkan menurut abjad per nama atau pemasok. Untuk soal A, pengarsipan voucher pengeluaran beserta dokumen-dokumen pendukungnya dilakukan menurut abjad per nama atau per pemasok. Untuk B, perlu dibuatkan sistem di mana dalam sistem tersebut nantinya dapat mempermudah untuk melakukan pengarsipan dan pencarian dokumen voucher maupun pendukung lainnya yang nanti dapat diberikan kode pemasok. Untuk soal yang C, dalam pengarsipan voucher beserta dokumen lainnya diurutkan berdasarkan tanggal jatuh temponya. Hal ini nanti dapat mempermudah pencairan mana yang akan jatuh tempo lebih dulu atau prioritas untuk dilakukannya pembayaran. Untuk soal yang ketiga, jurnal voucher atau JV terdiri dari 2 lembar atau yang meringkas catatan dalam register voucher harian dibuat setiap hari. Untuk lembar pertama dikirimkan ke Departemen Buku Besar dan lembar kedua diarsipkan ke Departemen Utang Dagang per tanggal. Untuk soal yang A, tidak menemukan kelemahan. Untuk B, perlu, karena dalam pembuatan jurnal voucher lebih baik kalau kita menggunakan sistem yang di dalam sistem sudah ada format yang tersedia. Contohnya seperti
assurance. Untuk yang soal C, tidak ada rekomendasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Silahkan. Soal yang keempat, arsip pemasok diteliti setiap hari untuk menentukan faktur-faktur yang sudah saatnya dibayar atau sudah jatuh tempo. 2 lembar voucher pengeluaran yang sudah waktunya untuk dibayar dikirimkan ke Departemen Keuangan yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Kasir menyiapkan selembar cek untuk setiap pemasok, menandatangani cek-cek tersebut, dan setiap melakukan pencatatan dalam register cek atau RC. Voucher pengeluaran lembar 1 dilampirkan pada kopi cek detail diarsipkan berdasarkan tanggal di Departemen Keuangan. Lembar beserta dokumen-dokumen pendukungnya dikembalikan ke Departemen Utang Dagang dan diarsipkan menurut abjad per nama pemasok. Untuk jawaban A, arsip pemasok diteliti setiap hari untuk menentukan faktur-faktur yang sudah saatnya dibayar atau jatuh tempo. Yang B, tidak perlu dibuatkan sistem. Yang C, dalam pengarsipan diurutkan berdasarkan tanggal jatuh temponya, sehingga dapat diketahui dengan cepat mana yang harus dilakukan pembayaran, dan setelah selesai dilakukan pembayaran, untuk pengarsipan dokumen bersamaan dengan dokumen faktur yang sudah lunas. Soal yang kelima, jurnal voucher atau yang meringkas cek yang dikeluarkan setiap hari dibuat sebanyak 2 lembar. Lembar pertama dikirimkan ke Departemen Buku Besar dan lembar yang kedua diarsipkan di Departemen Keuangan per tanggal. Untuk jawaban A, lembar 2 diarsipkan di Departemen Keuangan per tanggal. Jawaban B, perlu adanya sistem, karena di sistem akan mempermudah dalam proses pembayaran dan pencatatan, sehingga dapat menghindari masalah kehilangan data. Untuk jawaban C, tidak ada rekomendasi. Soal nomor 6, kasir menerima laporan bank bulanan dan membuat rekonsiliasi bank atau R13. Apabila berdasarkan rekonsiliasi bank tersebut perlu dibuat jurnal penyesuaian, maka dibuat jurnal voucher sebanyak 2 lembar. Lembar pertama dikirim ke Departemen Buku Besar dan lembar 2 dilampirkan pada rekonsiliasi. Lembar pertama diarsipkan di Departemen Keuangan per bulan dan lembar kedua dikirimkan ke Departemen Audit Intern. Jawaban A, apabila berdasarkan rekonsiliasi bank tersebut perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Jawaban B, perlu adanya sistem, karena dapat mempermudah dalam pembuatan rekonsiliasi secara otomatis, sehingga dapat meminimalisir pencarian dalam perbedaan. Karena hal tersebut mempermudah kita untuk melakukan verifikasi. Jawaban D, apabila dalam rekonsiliasi tersebut adanya perbedaan, maka perlu dilakukan antara rekening koran dengan buku besar. Dan kalau ada yang belum tercatat, maka langkah selanjutnya dilakukan jurnal pembalik. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di grup WA. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.